Sistem Komunikasi TV Broadcast Kelompok 11 Sherina Dwi Savitri dengan MPM G1D 019070. Sistem Komunikasi TV Broadcast 1. Konsep dasar Sistem Komunikasi TV Broadcast. Broadcasting atau siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Broadcasting adalah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data jaringan, dan lain sebagainya. Dan juga bisa didefinisikan sebagai layanan server ke klien yang menyebarkan data kepada beberapa klien sekaligus dengan cara paralel dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau audio. Broadcasting dalam ilmu komunikasi merupakan subdisiplin ilmu komunikasi terapan yang khusus mempelajari pengemasan pesan melalui media massa elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Dalam broadcasting juga mempelajari ilmu kemasyarakatan, artinya bagaimana cara kita untuk terjun langsung dan berhadapan dengan masyarakat luas. Ruang lingkup broadcast meliputi presenter, kameramen, wartawan media, dan dunia perfilman seperti sutradara, produser, editing, dan lain-lain. Perkembangan sistem komunikasi TV broadcast dari mulai muncul sampai sekarang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di tahun 1940-an, televisi mengambil alih perhatian lebih banyak dibandingkan dengan radio. Di akhir tahun 1950, sebagian besar orang memiliki televisi yang kebanyakan masih menggunakan televisi hitam putih, meskipun pada saat itu televisi berwarna sudah ada. Di tahun 1967, semakin populernya televisi sehingga sudah ada banyak siaran TV berwarna. Di tahun 1970-an, televisi semakin berkembang dengan diperkenalkannya teknologi video cassette recorder. Teknologi ini memungkinkan untuk merekam siaran televisi untuk pertama kalinya. Pada tahun 1980-an, televisi kabel semakin populer dan menyebar dengan cepat. Di tahun 1996 sudah ada 1 juta televisi yang tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 1990-an sudah banyak pilihan televisi yang sangat beragam. Pada tahun 1997, televisi plasma pertama kali dipasarkan. Dengan bentuknya yang ramping, membuat televisi ini sangat populer saat itu. Pada tahun 1998, HDTV mulai diluncurkan. TV jenis ini dapat menghasilkan gambar dan suara yang sangat jernih. Pada tahun 1999, diluncurkannya DVR atau Digital Video Recorder. Diluncurkan untuk pertama kalinya. Pada tahun 2006, diproduksinya TV LED berbasis DLP HDTV. Dan pada tahun 2007, diluncurkannya Apple TV. Selanjutnya, blok diagram sistem komunikasi TV broadcast. Pada layar video ini, terdapat 2 gambar blok diagram. Yang pertama, pemancar televisi. Gambar kedua, penerima televisi. Dari 2 gambar tersebut, dapat kita jelaskan, pulsa-pulsa sinkronisasi yang diberikan ke sinyal gambar atau video juga diperlukan untuk dasar waktu bagi proses perabaan yang dipakai pada kamera. 2 buah gelombang pembawa frekuensi radio dipergunakan untuk modulasikan oleh sinyal suara dan untuk dimodulasikan oleh sinyal gambar.
Kedua gelombang pembawa yang sudah dimodulasikan ini kemudian disatukan sebelum dipancarkan lewat antena pemancar. Lokal osilator dan mixer 2 digunakan untuk membangkitkan frekuensi sinyal pembawa utama yang akan digunakan untuk membawa sinyal IP gambar maupun sinyal IP suara keluaran dari VSB filter. Tahap ini juga dipakai osilator kristal sebagai pembangkit frekuensinya. RF amplifier bekerja menguatkan sinyal yang masih sangat lemah dari mixer 2 yang juga bertindak sebagai multiplier. Channel filter merupakan sinyal keluaran dari RF amplifier, terdiri dari frekuensi fundamental, frekuensi jumlah, dan frekuensi selisih. Pengaplikasian sistem komunikasi TV broadcast. Di sini saya mengambil contoh pengaplikasian televisi digital atau di TV. Adalah transmisi sinyal audio visual televisi menggunakan encoding digital. Berbeda dengan televisi digital modern yang dipancarkan dalam definisi tinggi atau HDTV dengan resolusi lebih besar daripada TV analog. Ini biasanya menggunakan rasio aspek layar lebar atau biasanya 16:9. Berbeda dengan format TV analog yang lebih sempit. Itu membuat penggunaan ruang spektrum radio yang langka menjadi lebih ekonomis. Dapat memancarkan hingga 7 saluran dalam bandwidth yang sama dengan saluran analog tunggal dan menyediakan banyak fitur baru yang tidak dapat dilakukan oleh televisi analog dengan teknologi televisi analog sebelumnya yang menggunakan sinyal analog. Berikut adalah standar yang lebih banyak digunakan. Yang pertama, digital video broadcasting. Menggunakan modulasi ortogonal, frekuensi division, multiplexing, berkode, dan mendukung transmisi hierarkis. Yang kedua, komite sistem televisi lanjutan. Menggunakan sideband vestigial 8 tingkat untuk penyiaran terestrial. Yang ketiga, integrated service digital broadcasting adalah sistem yang dirancang untuk memberikan penerimaan yang baik kepada penerima tetap dan juga penerima portable atau seluler. Ini menggunakan OPDM dan interleaving 2 dimensi. Yang keempat, digital terrestrial multimedia broadcasting mengadopsi teknologi OPDM time domain synchronous atau TDS dengan bingkai sinyal proses reduce atau berfungsi sebagai interval penjaga dari blok FDM dan simbol pelatihan. Yang terakhir, digital multimedia broadcasting adalah teknologi transmisi radio digital yang dikembangkan di Korea Selatan sebagai bagian dari proyek IT nasional untuk pengiriman multimedia seperti TV, radio, data casting ke perangkat bergerak seperti telepon genggam, laptop, dan sistem navigasi GPS.